Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan persiapan untuk integrasi dengan Satu Sehat di aplikasi SIM Klinik Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat. Seperti itu. Baik, langsung saja. Yang pertama kita ini dulu masuk ke aplikasi SIM Kliniknya dahulu. Silahkan login dengan akun masing-masing. Setelah itu bisa masuk ke menu ini, edit data ke klinik. Kita klik edit data klinik. Setelah itu kita klik tombol yang warna kuning. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, yang pertama kita ini dulu. Kita lengkapi data dasar dulu ya. Jadi silakan diisi nama klinik. Ini nama klinik kalau bisa diisi sesuai sesuai nama yang didaftarkan di Satu Sehat seperti itu. Setelah itu alamatnya juga kalau bisa diisi sesuai dengan alamat yang didaftarkan di Satu Sehat. Dibetulkan ejaannya seperti itu. Setelah itu kita bisa pilih di sini provinsinya, kita pilih dulu, misalkan ini Jawa Tengah, kabupatennya kita pilih Kota Salatiga, kecamatannya Tingkir, desanya Kuto Winangun Kidul seperti itu. Nah, ini kode pos bisa diisi sesuai ini. Sebentar saya cari dulu kode posnya ini. Oke, jadi kode posnya untuk ini misalkan 50743. Nah, selanjutnya ada longitude dan latitude. Ini apa istilah? Titik titik koordinat lokasi klinik seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Yang pertama di Google Maps kita cari dulu lokasi klinik kita. Misalkan ini Klinik ST Wirasakti Salatiga. Kita masuk ke ke Maps. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, sudah ketemu ya lokasi kliniknya, sudah ini. Nah, ini teman-teman klik dulu. Ini salin plus codes. Kalau dulu Google Maps itu masih pakai kode koordinat yang angkanya banyak seperti itu. Sekarang sudah pakai plus codes. Nah, untuk yang diisian ini kita wajib pakai koordinat versi lama yang angkanya banyak seperti itu. Bagaimana cara mendapatkannya dari Google Maps? Yang pertama kita klik ini dulu, salin plus codes-nya kita klik. Oke. Setelah itu kita cari di sini atau teman-teman bisa klik link di deskripsi video. Plus codes converter. Nah, yang ini plus code converter. Nanti linknya saya kasih di deskripsi, jangan khawatir. Setelah itu di sini from a plus codes kita paste Ctrl V. Nah, jadi seperti ini ya, MG85 plus WX seperti ini, MG85 plus WX. Jadi diklik dulu. Setelah itu masuk ke sini, ditempelkan di sini. Oke. Kalau sudah bisa kita klik convert. Nah, akan muncul seperti ini ya. Setelah itu kita klik yang ini. Kita klik yang panah ke atas ini. Nah, kita scroll ke bawah, maka akan muncul koordinatnya. Nah, ini min 7 sekian-sekian ini. Nah, ini ada dua. Ada longitude, ada latitude. Dipisahkan dengan koma ya ini. Jadi yang pertama kita salin dulu yang depan. Ini, koma, oke. Komanya jangan diikutkan ya. Kita Ctrl C, setelah itu longitude. Yang pertama ini longitude, Ctrl V. Kita kembali ke sini. Kita salin lagi, setelah itu kita tempel. Nah, seperti itu. Sudah dapat ya longitude latitude-nya. Selanjutnya kita loncat ke sini, ke data bridging Satu Sehat. Yang pertama kode Vaskes 11 digit. Ini kode Vaskes yang terbaru ya dari Kemenkes seperti itu. Selanjutnya ada client key, secret dan organization. Nah, yang untuk
isian ini teman-teman jangan keliru ngisi sandbox ya. Karena karena client key, secret key dan organization ID ini ada dua versi di satu set, ada yang untuk pengembangan atau sandbox dan ada yang untuk live atau production. Nah, di sini wajib diisi yang production. Bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama kita login dulu ya ke Satu Sehat. Nah, ini misalkan saya sudah login ke Satu Sehatnya Klinik Hesti Wirasakti Salatiga. Setelah itu ini dipilih. Nah, ini kan ada tulisan sandbox. Kita pilih production. Nah, maka akan muncul nih organization ID, client key, dan secretnya versi production. Seperti itu. Kita salin dulu di sini organization ID. Nah, ini kan masih salah. Ini versi yang diisi di Hesti Wirasakti Salatiga sebelumnya ini yang sandbox. Kita isikan di sini. Nah, setelah itu client key-nya kita salin. Ini ada tombol salin, diklik aja langsung. Kita salin ke client key-nya sini. Dan secret key-nya kita salin juga. Kita tempelkan. Oke. Setelah itu kita klik simpan. Nah, update data berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke master dokter. Oke. Kenapa di dokter sekarang ada kolom NIK-nya? Karena untuk Satu Sehat itu kita mengkonversi KTP dokter ke ibaratnya kode dokter versi Satu Sehat seperti itu. Nah, ini contohnya sudah lengkap ya. NIK-nya sudah ada semua. Bagaimana cara mendapatkan ID Satu Sehat untuk dokter? Kita klik tombol warna kuning. Karena sudah ada KTP-nya, langsung kita klik ambil aja. Nah, oke, sudah dapat ya. Nih. Sudah dapat. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Dan diulangin untuk dokter-dokter lainnya nanti seperti itu. Kita ambil, oke, dapat lagi, simpan. Kita ambil, simpan lagi. Kita ambil, simpan lagi. Kita ambil, simpan lagi. Kita ambil lagi, simpan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ketika klik ambil lalu tidak ada datanya, itu kemungkinan besar NIK tersebut belum terdaftar di di SDMK Satu Sehat seperti itu. Itu bisa coba hubungin ke dokternya. Oke, jadi untuk dokter seperti itu. Selanjutnya kita ke Master Poli. Master Poli. Nah, sama dengan dokter, untuk poli kita juga harus mengkonversi dari versinya klinik ke versinya Satu Sehat seperti itu. Caranya sama, kita klik edit dulu. Setelah itu kita klik ambil. Nah, langsung dapat. Kita klik simpan. Begitu juga dengan poli gigi, kita klik ambil. Setelah itu simpan. Kita klik edit lagi, ambil, simpan, seperti itu. Oke, jadi untuk poli kita sudah dapatkan ID Satu Sehatnya. Nah, selanjutnya dokter sudah, poli sudah, data dasar untuk Satu Sehat juga sudah. Sekarang kita simulasi ke pendaftaran ya. Kita simulasikan ke pendaftaran, seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke pendaftaran. Kita coba tambah. Misalkan pasien baru. Oke, kita isi NIK-nya. Jadi untuk Satu Sehat ini, kalau data pemeriksaan pasien itu ingin masuk ke Satu Sehat, wajib menggunakan KTP. Kalau tidak ada KTP-nya, tidak bisa disetorkan ke Satu Sehat nanti. Jadi misalkan ini ya, NIK-nya, kita klik ambil dulu.
Nah, sudah dapat. Jadi ini ibaratnya ID pasien versi satu sehatnya didapatkan dari KTP ini seperti itu. Kita isi, misalkan saya ini kelaminnya laki-laki, 20, pasiennya non pangkat, kita simpan seperti. Oke. Poli umum misalkan ini kita simpan. Nah, itu untuk pasien baru yang belum pernah mendaftar di klinik. Nah, sekarang bagaimana untuk pasien yang sudah pernah mendaftar di klinik? Jadi kita klik tambah dulu. Kita cari pasiennya siapa. Misalkan ini ya, Alfian Danis. Karena ini kolom KTP-nya sudah terisi, maka kita klik ambil. Oh, ini contoh karena tidak valid, karena mungkin ini masih belum punya KTP ya. Coba kita pasien lain dulu. Jadi kalau misalkan pasiennya tidak ada KTP atau KTP-nya tidak valid, dibiarkan saja tidak apa-apa. Jadi dengan konsekuensi kita tidak bisa menyetorkan data satu sehat seperti itu. Kita cari lagi yang sekiranya umurnya agak ini. Coba misalkan ini Prasetyana. Kita ambil. Nah, muncul ya. Oke. Kita pilih ininya. Keluhan sakit. Kita klik simpan. Jadi seperti itu untuk pendaftaran. Selanjutnya kita langsung ke ini pelayanan pasien. Misalkan saya ya. Oke, misalkan ini kita isi dulu data-data pemeriksaannya. Jadi kalau untuk satu sehat ini yang pasti minimal pemeriksaan fisiknya juga diagnosa. Nah, ini untuk diagnosa juga kita sudah perbarui, ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalkan nanti ada diagnosa yang sebelumnya ada tapi sekarang tidak ada, bisa langsung menghubungi Kasiankes masing-masing agar di forward ke saya, nanti biar saya tambahkan diagnosanya seperti itu. Misalkan check up, misalkan ini ya, ini kita pilih, setelah kita simpan, status pulang kita simpan juga. Kalau sudah kita klik selesai. Oke. Yang ini juga kita layani dulu untuk coba. Kita simpan. Diagnosanya kita pilih juga, misalkan ini ya. Kita klik simpan. Status pulang kita klik simpan juga. Setelah itu kita klik selesai. Oke, sekarang bagaimana cara kita mengirimkan data kunjungan ke Satu Sehat? Jadi yang pertama pastikan status pasien itu sudah selesai sampai farmasi ya. Jadi jangan lupa diselesaikan dulu pasiennya. Misalkan kita coba selesaikan ini dulu. Kita 0. Oke. Kita konfirmasi. Ya, ini kita selesaikan juga. Kita konfirmasi. Oke. Dan yang ini kita konfirmasi juga. Oke, kita konfirmasi. Nah, jika sudah dikonfirmasi, sudah diselesaikan, kita bisa masuk ke menu kirim kunjungan Satu Sehat di sini. Oke, kita masuk ke menu ini, kirim kunjungan Satu Sehat. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul data pemeriksaan yang sudah diselesaikan. Sekarang bagaimana caranya kita mengirim? Jadi di sini ada dua opsi. Yang pertama bisa dikirim satu persatu. Kita klik satu-satu atau langsung kirim semua ini dengan satu tombol. Ini bisa disesuaikan dengan
kondisi koneksi internet di klinik ya. Misalkan koneksinya dirasa cepat, bisa kita coba langsung kirim menggunakan ini satu tombol untuk kirim semua. Atau jika dirasa koneksi internetnya kurang bagus, bisa kita coba satu-satu dengan klik. Jadi diklik satu selesai, klik satu selesai, seperti itu. Kita contohkan dulu untuk yang klik satu persatu. Jadi langsung diklik ini aja, kita klik kirim. Nah, data kunjungan berhasil dikirimkan ke Satu Sehat. Setelah itu kita oke. Nah, tinggal 2 ya, tadi kan ada 3, sekarang tinggal 2. Sekarang kita coba untuk yang kirim bersamaan. Jadi nanti misalkan di sini ada 50 daftar pemeriksaan yang sudah diselesaikan. Ketika kita klik yang ini nanti ya akan diproses 50 itu. Jadi teman-teman nggak usah ngeklik satu-satu seperti itu. Kita coba kirimkan yang secara bersamaan. Kita klik yang ini. Kita klik kirim. Oke, berhasil mengirimkan data. Data kunjungan berhasil dikirimkan ke Satu Sehat. Kita klik oke. Nah, ini kok masih ada satu. Coba kita kirimkan manual. Nah, ada kesalahan, silakan coba kembali. Jadi kalau kondisinya seperti ini, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi pasien belum memiliki ID pasien versi Satu Sehat. Yang kedua kemungkinan dokternya belum ada ID Satu Sehatnya atau kode versi Satu Sehat. Atau yang ketiga bisa jadi polinya belum punya ID versi Satu Sehat. Nah, karena tadi di dokternya sudah kita ambil ID versi Satu Sehatnya, dan di poli juga sudah kita ambil ID versi Satu Sehatnya, maka kemungkinan besar pasien ini belum memiliki ID versi Satu Sehat. Makanya dia tidak bisa dikirim seperti itu. Kita klik OK saja. Berarti kalau misalkan pasiennya tidak punya ID versi Satu Sehat karena mungkin pas nggak bawa KTP atau mungkin data NIK tersebut belum terdaftar di Satu Sehat, itu tidak apa-apa. Ya mau gimana lagi? Berarti kan karena kan untuk ngirim data ke Satu Sehat kan perlu NIK untuk mendapatkan ID pasien versi Satu Sehat, seperti itu. Oke, jadi seperti itu caranya mengirimkan kunjungan ke Satu Sehat, caranya bridging ke Satu Sehat. Sudah kita demonstrasikan tadi dan sudah kita praktekkan juga dari edit data kliniknya, master dokternya, dan master polinya, seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar aja, atau bisa menyampaikan pertanyaannya ke Kasiankes masing-masing. Nanti biar di forward ke saya seperti itu. Oh ya, saya ada beberapa catatan untuk di master dokter ini. Pastikan di kolom NIK ini tidak ada spasi di depannya atau mungkin di belakangnya, karena kalau ada spasi dia tidak akan bisa ngambil ID Satu Sehat, seperti itu. Setelah itu untuk polinya ini jadi sebenarnya untuk poli ini ya ini aja, poli yang ada di ini aja, poli yang ada di klinik seperti itu. Misalkan ruang tindakan itu sebenarnya nggak usah sih, tapi kalau teman-teman tetap mau memasukkan itu nggih, monggo kerso seperti itu. Yang jelas data poli ini sebenarnya hanya poli-poli apa saja yang tersedia di klinik. Misalkan hanya ada poli umum saja atau poli umum dan poli gigi, seperti itu. Jadi kayak mungkin ruang tindakan itu atau ruang-ruang lainnya yang tidak berkaitan dengan poli seharusnya sebenarnya tidak dimasukkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Oke, setelah itu di edit data klinik. Pastikan data yang dimasukkan ini sudah data yang benar, data yang sesuai saat pendaftaran di Satu Sehat, seperti itu. Jadi misalkan di Satu Sehatnya nama pendaftarannya, nama kliniknya
Klinik Pratama Hesti Wirasakti Salatiga, tapi di sini hanya dimasukkan Klinik Pratama Salatiga gitu misalkan, jangan. Kalau bisa nama klinik, alamat ini disamakan saat dengan apa yang didaftarkan di Satu Sehat seperti itu. Kita simpan. Baik, itu saja untuk video tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.